Diduga tanda tangani paspor palsu Adeline Lis, Maki desak pejabat Kemenkumham diproses hukum. Kasus kaburnya terpidana pembalakan liar hutan di Sumatera Utara, Adeline Lis, ke Singapura menggunakan paspor palsu dengan nama Hendro Leonardi hingga sekarang penanganannya tidak kunjung tuntas. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mendesak agar ex-kepala kantor imigrasi Jakarta Utara berinisial S segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Boyamin meyakini, Adeline Lis dapat kabur ke luar negeri atas dugaan keterlibatan pejabat berinisial S yang menandatangani paspor asli tapi palsu milik Adeline Lis hingga yang bersangkutan dapat kabur ke Singapura. Untuk itu, koordinator MAKI tersebut mempertanyakan sampai sejauh mana penanganan kasus tersebut yang kini diusut penyidik PPNS di bawah Kemenkumham. Ancaman Boyamin bukan hanya gertak sambal, sebab jika tidak ada pengembangan penanganan secara signifikan, maka bulan Juli atau Agustus tahun 2022, Boyamin akan mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan. Sebab selama ini yang dia dengar, pejabat S yang diduga melanggar tindak pidana imigrasi tidak diapa-apakan. Bahkan tidak dikenakan sanksi apapun seperti penurunan pangkat, penurunan jabatan atau sanksi administrasi lainnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Adeline Lis akhirnya dijebloskan ke penjara untuk menjalani hukuman selama 10 tahun berdasar putusan Mahkamah Agung. Sebelum ditangkap di Singapura dan diterbangkan ke Indonesia pada Juni tahun 2021, Adeline Lis memalsukan paspor dengan nama Hendro Leonardi untuk bisa terbang ke Singapura. Beberapa waktu lalu, pejabat berinisial S yang kini tetap menjabat di Kemenkumham saat dikonfirmasi berkali-kali tidak merespon atas perkara ini. Dia memilih bungkam dengan alasan sudah dijelaskan pejabat yang berwenang yakni Humas Ditjen Imigrasi. Sejumlah pejabat di Kemenkumham juga memilih diam dan melimpahkan pejabat lainnya. Beberapa waktu lalu, Inspektur Jenderal Imigrasi, Razilu, saat dikonfirmasi terkait peristiwa itu malah melimpahkan kepada Inspektur Wilayah 3 Kemenkumham, Hairudin untuk menjelaskan kepada media terkait kasus tersebut. Hairudin saat dihubungi mengaku akan meng-cross-check informasi tersebut. Saya laporan kejaksaan, dugaan tidak pidana korupsi menyalahgunakan wewenang. Tapi karena ini sekupnya adalah berkaitan dengan Undang-Undang Migrasi, maka ini diatur tindak pidana korupsi bukan bagian dari Kejaksaan Agung. Waktu itu Kejaksaan Agung kan ya juga bahasa saya karena asabri, ya udahlah urusan terlalu kecil ya untuk Kejaksaan Agung, apalagi terus kemudian minyak goreng. Terus mereka koordinasi saya belum bisa menemukan adanya suap dan lain sebagainya, maka dilimpahkan ke penyidik di Kementerian Hukum untuk disidik tindak pidana imigrasi. Di Kemenkumham punya hak untuk melakukan penyidikan kasus ini? Sama di pajak juga punya. Imigrasi itu kan sering menangkap orang yang melebihi batas waktu, bahkan ada yang dideportasi, ada yang disidangkan. Memang itu penyidik PPNS, seperti Satpol PP penyidik untuk pedagang yang di trotoar. Itu kan paling tidak kalau itu tidak pidana ringan, seperti tanda kutip mohon maaf masuk hotel segala macam itu kan tindak pidana ringan denda. Tapi kalau imigrasi ini ditentukan di situ Undang-Undang Imigrasi, dugaan itu ancaman hukumannya kalau tidak salah 2 tahun sampai 5 tahun. Jika ada perkembangan akan mengajukan gugatan. Ya pokoknya ini saya tagih bulan ini, kalau tidak ada perkembangan yang signifikan maka 2 bulan lagi saya gugat pra-peradilan. Yep. Dan itu saya gugat pra-peradilan seperti kemarin, yang minyak goreng Menteri Perdagangan, kan tindak pidana perdagangan itu orang nimbun-nimbun. Tindak pidana konsumen adalah curah jadikan kemasan. Nah, janjinya mendak kan kemudian mengatakan akan ada tersangka, nggak ada, saya gugat juga kelimpungan kan, meskipun masih digugatan ditolak, tapi penyidik di Kementerian Perdagangan kan ada. Bahasa saya jangan hanya ngurusi timbangan di pasar kecil, itu penegakan hukum, tapi urusan ini penimbunan dan konsumen. Nah, imigrasi juga begini, jangan hanya menindak orang yang melebihi batas dan orangnya miskin, gitu kan, dilakukan tindakan hukum. Tapi ini justru orang yang oknum pejabat imigrasi melakukan tindak pidana imigrasi, ini justru harus diproses itu sebagai bahwa ini hukum berlaku untuk semuanya. Dan ini di mana? Di Kementerian Hukum HAM loh. Harus memberikan contoh yang baik. Kalau ada yang melanggar hukum diproses dong. Jangan kemudian malah oknum pejabatnya melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana imigrasi malah dibiarkan. Dan ini sanksi administrasi aja saya dengar belum ada. Orangnya masih jabat. Itu kan lebih bahasa saya melecehkan saya itu.